Hanya karena untung menggiurkan, sejumlah orang nekat menjalani bisnis haram prostitusi. Apakah jeratan hukuman pelaku perdagangan manusia tidak mampu membuat jera sehingga bisnis ini tumbuh subur di tanah air? Berikut laporan khas redaksi. YN alias Keiko ditangkap unit pelindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Dalam 3 tahun terakhir, perempuan asal Bali ini sudah berhasil menjaring 2.600 perempuan berusia 19 hingga 22 tahun untuk dijadikan pekerja seks komersial. Dalam operasinya, tersangka mempekerjakan sejumlah agen di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, hingga Banjarmasin. Para agen ini bertugas menampung dan merekrut calon-calon PSK untuk ditawarkan ke pria hidung belang. 1,5 kan? 1,5? Sampai apa? Setem. Cara mencari korban seperti apa, Bang? Tahun apa? Mereka minta lewat foto. Foto. Mereka itu yang nawar kamu dari mana? Saya? Macam-macam semua golongan. Ada pejabat dapat Termasuk. bagian berapa, Mbak? 20 sampai 25%. Pada para pria hidung belang yang menggunakan jasa PSK-nya, YN mematok tarif antara Rp500.000 hingga Rp2 juta untuk sekali transaksi. YN memotong upah 25%, dan dalam 1 bulan, ia bisa mengantongi uang hingga ratusan juta rupiah. Keuntungan besar di balik bisnis prostitusi membuat sejumlah pihak tak lagi berpikir dengan akal sehat. Padahal, dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jelas mengatur hukumannya. Pelaku perdagangan manusia terancam hukuman penjara 15 tahun dengan denda sebesar Rp300 juta. Namun nyatanya ancaman hukuman tak membuat para pelaku jerah dan menghentikan bisnis haram ini. Orang itu tidak terlalu takut sekarang gitu ya dengan hukum pidana. Kalau dulu orang mungkin ditakut-takuti dengan hukum pidana itu rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi sekarang yang namanya hukum pidana itu ya itu tadi, kalau dia hanya sebagai macan kertas ya pasti tidak akan ada efek jerahnya. Pergaulan juga menjadi salah satu pemicu seseorang terjerumus dalam perdagangan manusia. Tak perlu keahlian khusus, namun jumlah uang yang diraup cukup menggiurkan. Ironisnya, banyak anak putus sekolah yang nekat menjadi pekerja seks demi membiayai gaya hidup. Padahal cara ini bertentangan dengan norma-norma kehidupan dan nilai agama. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharukum. Bahwa sesungguhnya wahai orang yang beriman, ada di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian itu akan menjadi musuhmu. Maka hati-hatilah. Yang dimaksud musuh itu, jika engkau tidak memaafkannya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau tidak memaafkannya, tidak memberi ampun kepadanya, dia akan menjadi nakal. Iming-iming harta berlimpah membuat para gadis silau dan terjerumus dalam praktek prostitusi. Padahal sejatinya, harta berlimpah bukanlah jaminan kebahagiaan. Sebagai orang tua, seharusnya menjaga kedekatan dan keharmonisan keluarga supaya anak tidak berada dalam pergaulan di luar batas dan norma yang berlaku. Tim Liputan Trans 7.